Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Wahid hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah Pak Wahid. Dalam kesempatan ini kita akan kembali membahas berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 74. Seperti biasa saya akan bacakan ayat dan terjemahan dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya, maka kami berfirman, bandingkanlah peristiwa ini dengan beberapa peristiwa semacamnya, barulah akan kamu ketahui hakikatnya. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan memperlihatkan tanda-tandanya kepadamu, supaya kamu mengerti. Nah, Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum nanti kita akan mendengar penjelasan dari tafsir Kabir, karya Khalifah kita tercinta, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, terlebih dahulu saya akan bacakan beberapa poin berkenaan dengan ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis bahwa sebagian anggota yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagian dari anggota tubuh sapi betina yang telah disembelih itu. Mukjizat dapat terjadi melaluinya dan akan timbul darinya kejadian yang aneh bertentangan dengan hukum alam. Pada hakikatnya, bagian dari anggota tersebut memang ditentukan. Seandainya penentuan ini mengandung faedah bagi kita dalam urusan agama atau urusan dunia, niscaya Allah Ta'ala menjelaskannya kepada kita bagian anggota yang mana. Akan tetapi sengaja Allah Ta'ala menyamarkannya dan tidak ada suatu penjelasan pun yang datang dari Nabi Muhammad SAW melalui riwayat yang sahih sanadnya. Maka kami tetap menyamarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menulis bahwa ada beberapa pendapat para ulama Islam yang menjelaskan berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama bahwa sesungguhnya orang-orang Bani Israel yang diperintahkan menyembelih sapi betina itu, mereka mencarinya selama 40 tahun. Mereka baru dapat menemukannya setelah 40 tahun, yaitu pada ternak sapi milik seorang lelaki dari kalangan mereka. Sapi betina itu sangat disayangi oleh pemiliknya. Kemudian mereka membujuknya dengan memberikan harga yang pantas, tetapi pemiliknya menolak untuk menjual. Akhirnya mereka memberinya dengan tukaran emas sepenuh kulit sapi tersebut. Si pemilik sapi menyetujuinya, lalu mereka menyembelihnya. Selanjutnya mereka memukul si terbunuh dengan salah satu anggota badan sapi betina yang telah disembelih itu. Maka si terbunuh hidup kembali, sedangkan urat lehernya masih dalam keadaan berlumuran darah. Lalu mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Ia menjawab, Fulan telah membunuhku. Selanjutnya dijelaskan bahwa mayat tersebut dipukul dengan salah satu anggota badan sapi itu. Mayat itu dipukul dengan tulang yang letaknya berdekatan dengan gadruf. Mereka memukul si terbunuh dengan sebagian daging sapi betina tersebut. Mereka memukul mayat itu dengan daging paha sapi betina. Lalu mayat itu hidup kembali dan mengatakan, si Fulan telah membunuhku. Mayat itu dipukul dengan paha sapi betina tersebut. Lalu ia hidup kembali dan berkata, si Fulan telah membunuhku. Kemudian mereka memukul mayat itu dengan bagian anggota badan sapi betina yang terletak di antara kedua tulang belikatnya. Lalu mayat itu hidup kembali. Mereka menanyakan kepadanya, lalu ia menjawab, keponakankulah yang telah membunuhku. Selanjutnya di sini ditulis bahwa Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk mengambil salah satu dari tulang sapi tersebut guna dipukulkan ke tubuh mayat itu.
Mereka melakukannya dan ternyata mayat itu dapat hidup kembali. Lalu si mayat menyebutkan nama orang yang telah membunuhnya. Sesudah itu ia mati kembali seperti semula. Kemudian mereka memukulnya dengan salah satu dari anggota tubuhnya, yakni bagian pangkal pahanya. Menurut pendapat lain dengan lidah sapi betina itu, sedangkan menurut yang lainnya lagi dengan ujung ekornya. Selanjutnya mereka memukul mayat itu, lalu mayat itu hidup kembali. Allah Ta'ala mengingatkan mereka akan kekuasaannya dan kemampuannya dalam menghidupkan orang-orang yang telah mati melalui apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri dalam kasus pembunuhan tersebut. Allah Ta'ala menjadikan kekuasaan tersebut sebagai hujah buat mereka yang menunjukkan adanya hari berbangkit dan sekaligus untuk memutuskan masalah yang dipersengketakan di kalangan mereka dan keingkaran mereka. Kemudian Imam Ibnu Katsir menulis pendapat dari mazhab Imam Malik, yang mana mazhab Imam Malik menyimpulkan dalil ayat ini yang menyatakan bahwa keadaan ucapan orang yang dilukai, si fulan telah membunuhku, sebagai suatu bukti, karena si terbunuh setelah dihidupkan kembali ditanya mengenai siapa yang telah membunuhnya. Lalu ia mengatakan bahwa si fulanlah yang telah membunuhnya, maka hal ini dapat diterima, mengingat saat itu tiadalah apa yang ia beritakan melainkan hanya benar semata, dan dalam keadaan seperti ini dia tidak dicurigai membuat kepalsuan pengakuan. Nah, ini Pak Wahid dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat berkenaan dengan ayat yang kita bahas ini dari tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Wahid untuk menjelaskan berkenaan dengan ayat ini. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Iman, di sini ada sedikit berbeda ya pandangan Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat ini dengan para mufassirin ya. Ada sedikit perbedaan. Ya. Yang mana di episode yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pandangan beliau di sini tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya perintah untuk membunuh sapi dengan peristiwa pembunuhan ini. Nah, kemudian di dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani berkenaan dengan potongan ayat kadzalika yuhyiyallahul mauta. Di sini seperti biasa beliau terlebih dahulu menjelaskan mufradat yang dipakai dalam potongan ayat ini supaya ketika menjelaskan itu sesuai dengan makna dengan mufradat di sini. Terdapat kata yuhyi. Yuhyi adalah bentuk muzakkar ya. Muzakkar tunggal, fi'il mudhari ya. Berasal dari kata ahya yang artinya adalah menghidupkan. Yuhyi adalah dia menghidupkan atau dia akan menghidupkan. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak juga arti dari yuhyi di sini atau hidup di sini. Seperti di sini pertama munculnya pertumbuhan. Jadi yuhyi di sini munculnya pertumbuhan sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-20. Yuhyal ardo ba'da mautiha. Yaitu Allah menghidupkan bumi setelah kering dan gersangnya. Artinya Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman dan tumbuhan di dalamnya. Kemudian arti yang kedua, hidup adalah kesadaran. Sedangkan mati adalah hilangnya kesadaran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran juga, di dalam Quran surat Maryam ayat ke-23. Ya laitani mitu qabla hada. Ketika Hazrat Maryam ya sedang mengandung ya, beliau mengatakan seandainya aku telah mati sebelum ini. Artinya beliau meminta pingsan ya, pingsan karena ketika kuatan beliau menahan sakitnya gitu. Kemudian arti yang ketiga, hidup adalah ilmu dan pengetahuan, sedangkan arti mati adalah kebodohan. Dan ini pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-An'am ayat ke-122. Awaman kana maitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang dulunya bodoh lalu
kami memberinya ilmu rohani. Bisa sama dengan orang yang sebaliknya. Demikian pula dalam Al-Quran disebutkan, fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar. Maksudnya kamu tidak dapat membuat orang-orang bodoh itu mendengar ya. Jadi mati ini diartikan orang yang bodoh, kemudian yuhyi atau orang hidup ini adalah orang yang berilmu gitu. Kemudian hidup juga berarti kebahagiaan dan mati berarti kesulitan atau kesedihan. Di sini dijelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-17. Ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin. Yaitu kematian akan datang kepadanya dari segala penjuru tetapi dia tidak mati. Maksudnya kesedihan dan kegelisahan akan menimpa tetapi kematian tidak akan datang kepadanya. Seperti itu. Kemudian arti yang kelima, hidup adalah terjaga dan sadar. Sebaliknya arti mati adalah tidur. Arti yang keenam, hidup adalah makhluk yang hidup yang bernapas atau keadaan bernapas. Sedangkan mati adalah terhentinya nafas atau ketiadaan nafas. Selanjutnya mufradat yang kedua atau mufrad yang kedua, al-mauta. Mauta ini bentuk jamaknya dari al-maitu. Al-maitu berarti alladzi faraqal hayata. Orang yang telah meninggalkan kehidupan. Jadi al-mauta ini adalah orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan. Kematian adalah kebalikan dari hidup apapun arti hidup. Kebalikannya adalah arti kematian. Nah, jenis-jenis kematian menurut jenis kehidupan, yang pertama adalah yang berlawanan dengan kekuatan tumbuh yang ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Terhentinya pertumbuhan pada manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan kematian. Jadi terhentinya pertumbuhan antara manusia maupun hewan itu disebut juga kematian. Ya. Seperti diisyaratkan di dalam tadi ya ayat Ar-Rum ayat ke-20. Yuhyal ardo ba'da mautiha. Kemudian arti mati yang kedua adalah hilangnya kekuatan indera. Ya laitani mitu qabla hada. Tadi seperti Hazrat Maryam ya, meminta pingsan ya. Kemudian lebih lanjut huzur kita menjelaskan tafsir berkenaan dengan kadzalika yuhyallahul mauta. Ada dua makna yang diambil oleh beliau. Makna yang pertama itu makna yang sebenarnya, yakni menghidupkan orang yang telah mati. Beliau menjelaskan bahwa kalau kita mengambil makna yang pertama ini akan bertentangan dengan ayat Al-Quran itu sendiri, di mana orang yang sudah mati itu tidak bisa dihidupkan kembali. Kemudian makna yang kedua ini adalah sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang mirip dengan orang yang mati dengan cara ini, atau bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan kehormatan orang-orang mati dengan cara ini, atau menyelamatkan dunia di masa depan dari kehancuran. Jadi makna yang kedua ini adalah sebagai kisos ya, pengganti ya, misalkan seseorang membunuh, dia pun harus dibunuh ya, harus dihukum mati gitu ya. Bagaimana ayat yang sebelumnya dijelaskan Ka'ab ya, Ka'ab. Nah, di sini Huzur lebih lanjut menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yaitu dan bagimu dalam kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Jadi sebagai kisos ya. Kadzalika yuhyal lahul mauta. Jika pembunuh dihukum pada waktu yang tepat, maka kejahatan pembunuhan di masa depan akan berkurang dan dengan demikian banyak nyawa akan diselamatkan.
Menurut idiom atau muhawarah ini, menghidupkan orang mati tidak berarti menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, ya. Orang yang sudah benar-benar meninggal, melainkan berarti menyelamatkan seseorang dari bahaya pembunuhan. Itu termasuk juga menghidupkan orang yang mati, ya, menyelamatkan orang dari pembunuhan. Dan dalam hal ini, kisos juga merupakan kehidupan karena kehormatan orang yang terbunuh ditegakkan dan kebencian serta dendam di hati kerabat dihilangkan. Dan jika pembunuh tidak dihukum, kebencian dan dendam akan tetap ada di hati kerabat karena mereka merasa bahwa kehormatan anggota keluarga mereka telah direndahkan dengan dibunuhnya dia. Nah, dengan adanya kisos ini adalah kehormatan bagi orang yang terbunuh itu sendiri dan kehormatan untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Nah, dengan adanya kisos ini, orang yang ditinggalkan pun tidak akan ada rasa dendam, ya, kepada si pembunuh tersebut atau kepada keluarga pembunuh tersebut. Artinya yuhyal mauta di sini adalah menghidupkan orang yang mati ini artinya membalaskan dendam, ya, sebagaimana yang ditulis oleh penyair, inna bashtum ma baina malhata fasobiqi fihil amwatu wal ahya'u. Wahai musuh kami, jika kalian menggali kuburan antara malha dan sakib, kalian akan menemukan orang mati dan orang hidup di dalamnya. Artinya di dalam syair ini terdapat makna, ya. Setiap kali salah satu dari kami dibunuh oleh seseorang dari kaum kalian, kami pasti telah membalas dendam. Dan dengan demikian orang mati kami hidup kembali. Nah, kalau menurut penyair itu adalah yuhyal mauta itu adalah balas dendam, ya, membalaskan dendam bagi orang yang terbunuh maupun bagi keluarga yang terbunuh, ya, supaya tidak ada dendam. Selanjutnya, Huzur menjelaskan bahwa menghidupkan orang mati juga berarti membalas dendam seorang yang terbunuh. Ini menurut syair yang tadi, ya. Kadalika yuhyallahul mauta, demikian Allah menghidupkan orang-orang mati adalah bahwa dengan cara ini Allah menghidupkan kembali hamba-hambanya yang saleh, yakni menggantikan tadi, ya, sebagai kisos, ya, sebagai kisos. Kemudian Huzur lebih lanjut menjelaskan bahwa kadzalika yuhyallahul mauta ini adalah sebagai kebangkitan rohani maupun perlindungan ilahi, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa manusia ingin menghancurkan kelompok-kelompok para nabi dan ingin melenyapkan para nabi dengan membunuh mereka. Dan jenis nabi ini, yakni di sini dijelaskan bahwa Allah taala itu pasti akan menyelamatkan nabi itu dan kaumnya. Jadi ada sekelompok orang-orang yang ingin membunuh para nabi maupun kelompok nabi tersebut, tetapi Allah Ta'ala akan menyelamatkan. Ini makna dari kadzalika yuhyallahul mauta atau kebangkitan rohani, ya, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan melindungi mereka dari serangan musuh, dan ketika musuh mengira mereka telah terbunuh, Allah seolah-olah memberikan kehidupan kembali kepada mereka melalui perlindungannya. Lebih lanjut, Huzur menjelaskan ada dua, ya. Yang pertama, ini adalah sunatullah, bahwa musuh tidak akan berhasil membunuh nabi pertama dan terakhir dari suatu silsilah spiritual, karena kebangkitan bangsa yang sejati terjadi melalui kedua nabi ini. Sebagaimana silsilah Nabi Musa, nabi pertama adalah Hazrat Musa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Hazrat Isa alaihissalam, yang melalui keduanya terjadi kebangkitan Bani Israel. Ya. Jadi walaupun kaum Bani Israel ini berusaha, ya, untuk membunuh para nabi, ya, atau para pengikutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berusaha menolong para nabi tersebut.
Pekerjaan para nabi di antara mereka tidak memiliki bobot yang signifikan dibandingkan dengan keduanya. Allah Ta'ala melindungi para nabi ini dari serangan musuh dalam segala keadaan. Inilah yang diisyaratkan dalam kadzalika yuhyiyallahul mauta. Kemudian yang kedua, ini juga mengisyaratkan kebangkitan rohani yang terjadi di dunia melalui para nabi. Dan dijelaskan bahwa siapa yang ingin membunuh nabi pertama dan terakhir dari suatu silsilah, Allah Ta'ala pasti akan memusnahkan mereka. Karena jika mereka tidak dimusnahkan, dunia tidak akan hidup. Oleh karena itu, keberatan terhadap kemusnahan mereka adalah kebodohan. Keberatan akan muncul jika musuh-musuh para nabi yang ingin memusnahkan mereka sendiri tidak binasa. Seperti itu. Jadi makna dari kadzalika yuhyiyallahul mauta ini, Allah Ta'ala pasti akan mendukung atau menolong para nabi ya dari bahaya maupun maut. Sehingga di sini dijelaskan orang-orang yang hidup di masa yang akan datang pun akan terselamatkan dengan dibunuhnya atau dihukumnya orang-orang yang berusaha membunuh para nabi dan pengikut nabi tersebut. Itu berkenaan dengan tafsir kadzalika yuhyiyallahul mauta yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani. Barangkali ada penjelasan lain dari tafsir yang lain, Pak Iman. Baik Pak Wahid, ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak penjelasan dari huzur kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-74 ini. Ya, sebenarnya kita masih ingin berbincang lagi, lebih luas lagi, lebih detail lagi, tetapi karena waktu yang membatasi kita, ya sehingga kita cukupkan sampai di sini. Dan sebagai penutup ya di sini saya juga akan sampaikan penjelasan dari khalifah kita yang keempat ya, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Di dalam penjelasannya, huzur kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi bersabda, dalam ayat ini sebagian mufassirin atau para ahli tafsir juga salah menyimpulkan bahwa apabila seseorang terbunuh, maka dengan potongan daging sapi yang telah disembelih itu dipukulkan pada mayatnya, dengan demikian akan dapat diketahui siapa pembunuhnya. Nah, ini juga tertulis dalam tafsir Fathul Bayan. Jadi seperti yang sudah tadi kita sampaikan di awal ya, Pak Wahid juga menyampaikan bahwa memang ada perbedaan pandangan ya antara tafsir di luar Ahmadiyah ataupun tafsir yang di dalam Ahmadiyah sendiri. Jadi perbedaan pandangan itu cukup kentara ya, cukup jelas sekali bagaimana di luar ya menanggapi ayat ini ya seperti yang tadi sudah disampaikan ya bahwa ini ada kaitannya dengan terbunuhnya seorang Bani Israel ya, kemudian untuk mengetahui siapa pembunuhnya itu maka potongan daging sapi yang disembelih itu dipukulkan ya pada mayat tersebut. Nah, tetapi tadi yang sudah dijelaskan huzur oleh khalifah kita justru berbeda ya pandangannya. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullahi di sini bersabda, padahal dengan jelas Al-Quran di sini menyatakan bahwa dengan meneliti keadaan orang yang telah terbunuh dengan keadaan atau kejadian-kejadian sebelumnya, maka akan didapati petunjuk penyebab munculnya perkara ini. Karena cara seorang pembunuh pada umumnya melakukan pembunuhan dengan satu cara. Dan dewasa ini dunia intelijen sangat bergantung pada teknik seperti ini. Nah, jadi ini sedikit tambahan dari penjelasan khalifah kita yang keempat. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi ini dapat menambah wawasan kita, khazanah kita, ya kemudian kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Jazakumullah Pak Wahid atas penjelasannya dan pencerahannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita akan dapat membahas lebih banyak lagi, lebih luas lagi berkenaan dengan firman-firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Jazakumullah Pak Wahid. Jazakumullah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah acara kajian tafsir Quran pada kesempatan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.